Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan review materi kuliah komputer multimedia untuk materi sebelum UTS. Materi pertama adalah overview multimedia. Multimedia dari kata multi dan medium ya. Lalu multi artinya multi dari bahasa Latin. Dia adalah kata benda yang artinya banyak atau bermacam-macam. Sedangkan medium dari bahasa Latin juga adalah sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Sedangkan secara istilah elektronis ya dari Kamus American Heritage Electronic Dictionary tahun 1991 yang berarti adalah alat untuk mendistribusikan dan mempresentasikan informasi. Secara definisi ini ada beberapa, bisa dibaca aja ya. Lalu ini ada perkembangan dari tahun ke tahun ya. 96 tadinya hanya komputer dan video sudah disebut multimedia, lalu 3 elemen suara, gambar, dan teks, lalu minimal 2 media input atau output ya, bisa audio, animasi, video, teks, grafik, dan gambar. Lalu setelahnya ada yang dinamis bergerak dan ada yang interaktif. Lalu setelah itu ada tools ya yang memungkinkan pemakai berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Sampai akhirnya tahun 2006 adalah kombinasi dari teks, foto, seni grafis, suara, animasi, dan elemen video dimanipulasi secara digital. Lalu definisi terakhir ini ya yang dituliskan oleh Vaughan tahun 2006 menambahkan istilah baru ya di mana ada user control di situ menjadi istilah interaktif multimedia. Apa yang bisa dikendalikan oleh user adalah materi yang ingin disampaikan, lalu juga ada feedback ya jadi interaktif dan cara penyampaian seperti apa. Misalnya ada pilihan bisa dilihat gitu ya berupa video, teks atau gambar tapi juga bisa didengar berupa audio seperti itu. Nah, lalu yang interaktif tadi jika ditambahkan elemen yang berupa link menjadi istilahnya hypermedia. Lalu ada istilah baru multimedia authoring tool ya, perangkat untuk menuliskan multimedia ya, atau kalau di komputer berarti dia berupa perangkat lunak. Jadi elemen multimedia individu tadi ada teks, image, video, audio, dan animasi ditambahkan dengan interaksi pengguna bisa digabungkan dengan multimedia authoring tool ya. Contohnya Adobe Flash, ini sebentar saya tambahkan kalau mau membuat multimedia interaktif. Lalu ada kalau mau bikin film berarti Adobe Premiere, dan yang akan kalian gunakan itu adalah Unity. Itu. Nah, tadi ada 6 elemen ya, 5 elemen, ini akan menjadi multimedia. Kalau elemen ini tidak lengkap, salah satunya misalnya tidak ada ya, itu disebut mixed media, jadi bukan multimedia ya. Lalu ini ada riset dari Computer Technology Research bahwa informasi kalau hanya dilihat yang diserap sebesar 20%. Ini secara rata-rata seperti itu. Karena kan manusia berbeda-beda ya. Ada yang auditory, ada yang visual, dan sebagainya. Ternyata secara riset, rata-rata kalau informasi hanya dilihat saja, yang diserap sebesar 20%. Sedangkan kalau didengar saja, jadi kalau kita menyampaikan dengan secara lisan, itu 30%. Jika digabungkan, ada yang dilihat dan didengar sebesar 50% informasi yang diserap. Sedangkan kalau ditambah dengan dilakukan, maka rata-rata yang diserap informasi adalah
70%. Oleh karena itu, multimedia jadi cocok digunakan untuk media informasi karena mencakup banyak elemen tadi. Nah, lalu ini adalah potensi dari multimedia. Ada istilahnya crowdsourcing. Jadi sumber yang disediakan secara ramai gitu ya, kayak ini ada yang istilahnya marketplace base, Odes, elance.com, dan freelancer.com. Ini di mana apa nih ya, istilahnya project-project tersedia secara massal gitu ya. Seperti itu. Misalnya yang untuk multimedia tuh ada graphic design sebanyak 2.788 dan seterusnya. Bisa dilihat. Ini salah satu contohnya ya. Jadi ada apa nih? Project untuk membuat halaman PowerPoint sebanyak 20 halaman, ada budgetnya $200 ya. Kalau ini kalian harusnya sudah bisa dari semester 1 ya, sejak dapat Applikom sudah bisa membuat slide PowerPoint. Bisa dapat $200 seperti itu ya. Ini kita bisa apply seperti itu. Nah, ini sebagai tips, jadi ketika di-apply kita akan menyebutkan budget untuk kita berapa. Kalau kita sudah punya reputasi, jadi kayak apa tuh, kayak toko di Tokopedia misalnya ya kan bisa ada reputasinya. Jadi kita bisa memilih gitu ya kalau mau beli barang, mau yang murah tapi dari toko yang tidak memiliki reputasi atau yang agak mahal tapi dari toko yang reputasinya sudah baik. Nah, seperti itu juga di sini. Kita bisa apply dengan tarif yang lebih mahal kalau kita sudah memiliki reputasi yang baik. Jadi nanti si yang menyediakan proyeknya bisa memilih ya. Oh, ini udah lama ya saya aksesnya tuh dulu 2012. Tapi kalian bisa cari lagi ya, bisa buka lagi yang semacam ini, lihat lagi sekarang proyek-proyek tersebut berapa tarifnya, seperti itu. Lalu juga ada yang berbasis kompetisi ya. Kalau kompetisi, ini contohnya ya, ada membuat icon $1.175. Jadi kita upload aja yang sudah kita buat kalau kompetisi. Jadi orang-orang upload yang sudah dibuat, nanti mana yang menang seperti itu. Kalau ini tipsnya dari saya, jadi selama kompetisinya berlangsung, si pemberi project akan memilih favoritnya. Nah, kita lihat dari yang favorit tersebut ya, lalu kita modif apa yang bisa diperbaiki. Jadi kalau kompetisi ini nanti ada misalnya ini ya minta icon, dia akan menyebutkan spesifikasi icon yang seperti apa, seperti itu. Kita sesuaikan lagi. Nah, lalu bisa juga berupa CD interaktif ya. Tapi kalau sekarang mungkin sekolah udah daring, tidak berupa CD seperti ini ya, mungkin bisa berupa LMS seperti yang bukan LMS mungkin ya, seperti semacam sebentar saya buka ya. Ada sekolahmu. Bentar. Jadi bisa mengakses materi tapi berbayar. Nah, ini salah satunya Sekolah Vokasi IPB juga menjadi vendor dari sini ya untuk kartu prakerja. Nah, ini misalnya tuh ya. Dan materi ini membuat kue pastry 150.000. Ya, jadi kalau sekarang ya kita bisa bikin secara online gitu ya, materinya tersedia online dengan tarif tertentu, misalnya tadi
150.000 gitu ya, dikali jumlah peserta. Kalau yang tadi tuh udah sampai puluhan ribu ya. Ya, apa namanya? Ntar saya lagi udah buka yang lain. Jadi itu adalah potensi dari si multimedia. Tadi udah sampai 40.000 ya seingat saya. Nah, lalu ini dulu saya sebelum jadi dosen di IPB, nah saya adalah staf di Telkom ya, Telkom R&D tahun 2009. Dulu kalau saya mengkonversi gitu ya, dari 30 halaman PowerPoint menjadi interaktif dengan aplikasi Flash, itu nilai proyeknya 18,5 juta. Itu tahun 2009. Nah, kalau sekarang tentu saja produk multimedia makin mahal gitu ya. Nah, modalnya apa sih? Tentu saja hardware dan software. Yang terakhir adalah kreativitas. Ya. Lalu juga organisasi, jadi jangan sendiri seperti itu, apalagi untuk pemula. Ini ada quotation ya, ungkapan dari Adhiku Srianto tahun 2009, ini di bukunya. Suatu wujud karya dibangun dari 10% daya kreasi dan 90% kerja keras. Jadi kreativitasnya hanya 10%, sedangkan sisanya adalah kerja keras. Kreativitas itu kalian bisa cari referensi dimanapun gitu ya, sekarang banyak sekali tersedia. Seperti itu, mudah diakses. Oke, ini ada video ya. Jadi ini ntar saya buka dari langsung tuh ya. Jadi ini dulu cita-citanya si Microsoft ya, tahun 2019 akan seperti apa. Ini dulu dirilis tahun 2009, waktu itu Android belum ada gitu ya. Tapi dia punya visi bahwa nantinya akan layar sentuh semua, dan sekarang sudah mulai seperti itu ya. Jadi ini di ruang kelas, temboknya berupa layar interaktif. Nah, ini bisa ngobrol berbeda bahasa gitu ya.
title-nya mungkin berbeda bahasa. Di lantai ini udah langsung ada panahnya ya, layar juga semua. Gelasnya juga layar ya, udah sampai mana. Kemudian airnya. Korannya juga interaktif. Dengan layar itu tahu infonya. Jadi tidak melupakan lingkungan juga, di atas setiap gedung ada ini ya, lahan hijau. Oke, seperti itu ya. Nah, potensinya untuk kalian gitu ya, Proditech ya membuat device-device-nya gitu ya untuk mendukung multimedia tadi, seperti itu. Oke. Nah, lalu teknologi terakhir dari multimedia adalah apa ini? Oke. Nah, ini ya virtual reality. Jadi kita seperti ke dalam lingkungan aplikasi, ke dunia virtual. Ini ada videonya, bisa kalian coba sendiri. Ada lagi augmented reality. Kalau augmented reality yang akan kalian bikin, ada objek virtual di dunia nyata, ya, seperti itu. Lalu digunakan di mana? Multimedia ya segala bidang. Di periklanan sangat efektif dan interaktif gitu ya. Jadi lebih menarik. Pendidikan interaktif juga dan lebih mudah karena tadi ya semua beberapa elemen. Terus di jaringan dan internet ini website jadi lebih menarik, informatif dan interaktif. Oke, seperti itu materi pertama. Kita lanjutkan ke materi berikutnya.